ya, mengkonfirmasi informasi yang kami dapatkan, katanya jauh lokasi dari sekolah, ternyata cukup dekat. Begitu ya. Bu, Ibu ini berarti Bu konfirmasi kepada pihak sekolah kan pelaku itu sekitar 9 orang atau lebih ya Bu, tapi kenapa yang di DO cuma atau yang dikeluarkan cuma 3 orang itu kenapa ya Bu? Kalau itu mungkin nanti sekolah yang akan menjelaskan lebih rinci Mas, karena ini kan proses masih berjalan, termasuk penyelidikan ya, baik anak korban ataupun anak berkonflik dengan hukum. Jadi masih berjalan, belum ada informasi. Ya, nanti akan diinformasikan dari sekolah kalau itu ya. Tapi dari pihak KBRI pertama kali tahu beritanya dari mana Bu? Dari sosmed atau kayak gimana? Ada laporan pengaduan ke KPAI itu kan tidak hanya laporan langsung, ada juga yang dari media sosial. Nah, kami mendapatkan itu juga. Bu, tapi dari KPI udah bertemu sama korbannya belum sih Bu? Sudah. Gimana Bu? Ada trauma atau seperti apa mungkin Bu? Ya jelas lah Mas. Itu kemarin kami sampaikan ya beberapa teman-teman yang pernah mungkin dipukul tuh rasanya gimana, ya kan? Bu, kalau ada rekomendasi mungkin dari Ibu terhadap pihak sekolah mungkin terhadap kasus seperti ini, mungkin pengawasannya akan seperti apa gitu untuk ke sekolah gitu? Ya agar sekolah berkoordinasi dan kooperatif ya. Yang terpenting itu kok, kalau cepat kooperatifnya itu cepat selesai. Bu, kalau untuk Ya seperti ini sekolah bisa menerima kami, ini sudah awal yang bagus menurut kami ya dari pihak luar, sehingga kami bisa memastikan bagaimana anak-anak yang terlibat dan kondisinya. Bu, terbaru yang beredar katanya Bu, kalau untuk yang terlibat sendiri kan korban ini suka melecehkan siswi-siswi lainnya di BINUS itu, Ibu dengar kabar itu nggak sih Bu? Oh, saya tidak ke sana dulu. Ya, tidak ke sana dulu. Itu identitas pribadi anak ya, dan kami harus melindungi sesuai pasal 64. Bu, kalau untuk pelaku yang terlibat sebelumnya, apakah ada korban-korban seperti ini Bu? Aduh, kalau kami fokus di kasus ini ya. Kami fokus di kasus ini. kalau untuk pelaku sendiri ada pendampingan nggak Bu? Pada saat pemeriksaan kan mereka juga masih di bawah umur, dari KPI sendiri ada pendampingan? Kalau pendampingan bukan dari KPAI, sudah ada sendiri ya, terutama dari keluarga anak dan juga lawyer, dan memang harus didampingi karena tidak boleh sendiri. Itu sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Nah, kalau secara general gimana Bu? Ini kan mungkin kasus bully bukan pertama ya di pihak sekolah, itu gimana untuk Di mencegah pihak sekolah ini atau sekolah lain kan lembaga pendidikan? tidak sekali ya mungkin ya di banyak sekolah. Nah itu gimana KPAI mungkin merekomendasikan saran Ada atau saran-saran terkait? tertentu? Pertama, Sekolah. yang jelas kami pastikan itu Satgas TPPK-nya sudah terbentuk atau belum, karena itu di Permendikbud 46 tahun 2023 itu harus ada. Nah, kami cek sudah ada di sekolah ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kan ada kasus. Nah, kalau ada kasus bagaimana pensikapannya di sekolah tersebut. Nah, itu juga harus kita cek terlebih dahulu. Yang kedua, peran orang tua juga harus kooperatif, karena orang tua itu bagian dari sekolah secara tidak langsung. Ya, baik memberikan informasi ataupun melaporkan kalau ada korban, ada kejadian anaknya bagaimana harus dilaporkan. Yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Nah, ini mungkin yang fungsi harus kita kuatkan lagi ya. Termasuk di sini kan juga masyarakat sekitar, sehingga bisa saling memberikan informasi pada sekolah kalau ada kerentanan, situasi rentan. Situasi rentan itu bisa berkumpul di luar jam sekolah lebih, atau mungkin ada hal-hal yang membahayakan mungkin. Nah, gitu. Itu Pak Tri. Bu, ini Bu, dari KPI udah ketemu sama pelakunya belum? Sudah. Belum. Maaf, saya Bu, kalau pelaku ini maksudnya tetap dapat perlindungan juga? anak pelaku ya, istilahnya anak berhadapan dengan hukum ya. Gimana Mas? Dapat perlindungan juga atau seperti apa Bu? Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk anak yang harus dilindungi. Karena ada 15 perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan fisik psikis, termasuk juga anak berkonflik dengan hukum. Iya, itu di Undang-Undang sudah ada ya, dan kami menjalankan sesuai fungsi Undang-Undang, tugas dan fungsi Undang-Undang. Tapi mau nanya Bu, kenapa kira-kira belum ketemu dengan pelaku? Padahal ada rencana nggak sih Bu dari KPI mungkin tahu? Ya kalau ada rencana ada, tetapi kapan kan kami melihat situasi. Kami melihat situasi ya, dan tentunya tidak berdiri sendiri, karena kami di bawah pemerintah harus berkoordinasi juga dengan aparat penegak hukum dan juga dengan UPTD dan tim hukum. Begitu ya. Untuk kelanjutan dengan pada pihak hukumnya dan kepolisian gitu misalkan setelah ini kan baru ngecek terus. Oh masih koordinasi terus. Saya pastikan termasuk kalau anak diminta keterangan juga harus didampingi. Kemudian juga tidak semampunya anak ya, kalau anak udah lelah ya jangan dipaksa untuk ditanya.
gitu. Bu, bukannya kalau anak mohon maaf nih Bu, mendapat perlindungan seperti itu tidak ada efek jerah bagi dia untuk kedepannya, itu seperti apa buat tanggapan Ibu? Ada, karena ada sistem peradilan pidana anak, Thomas. Setiap kejadian apapun itu yang dilakukan kan tidak mungkin terus tidak diproses, tetap diproses. Nah ini kan juga kita lihat ya prosesnya bagaimana, gitu. Tetap diproses, Mas. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.